Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Pusat. Hadirin, tiba saatnya kita untuk doa santunan nasional dalam rangka tasyakuran Maulidin Nabi Muhammad SAW dan hari ulang tahun Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah yang ke-18 yang akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, didampingi Ketua Umum Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Ibu Nyai Sofatul Umah dan Wakil Ketua Umum Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Bapak Muhammad Zakiul Fuad. Dumateng beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita berdoa bersama, perlu di sini saya sampaikan warga Torekot Siddiqiyah ini sudah jutaan jumlahnya, tersebar di seluruh Indonesia dan ada yang ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong. Pada bulan Maulid bulannya sama, tanggalnya sama, harinya sama, jamnya sama, doanya sama, tempat permohonannya sama, serentak seluruh Indonesia, sedekahnya sama. Semuanya itu untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad telah berjanji dan Nabi Muhammad tidak pernah dusta. Apa yang dijanjikan pasti akan diberikan. Janji Nabi Muhammad, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, saya akan memberikan syafaat kepadanya. Itu janji Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, maka seluruh warga Siddiqiyah kita ajak mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad dengan mengharap janji syafaatnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Adapun pokok sasaran doa ini, kalau nanti ada kalimat hazihi, diem, permohonan ada di dalam hati, bukan diucapkan, di dalam hati. Kalau nanti ada kalimat hazihi, diem, di situ letak permohonan syafaat. Dan syafaat yang kita mohon ini satu, syafaat Nabi rahmatan lil alamin untuk menyelamatkan tanah air kita Indonesia ini. Dua, diisi permohonan
mohon syafaat untuk menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. 3. Mohon syafaat supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini diberi keselamatan. Tanah air kita selamat tetap menjadi milik bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia selamat tetap menjadi bangsa yang satu yang jaya, dan negara kesatuan Republik Indonesia diberi keselamatan. Selamat tetap negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persatuan, negara kesatuan. Semoga tidak menjadi negara persatuan. Kalau persatuan itu dari luar, kalau kesatuan satu timbul dalam jati dirinya sendiri, tidak bisa dipecah-pecah oleh siapapun. Jadi ada permintaan setelah hari. 1. Tanah air Indonesia ini selamat tetap dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan 2, bangsa Indonesia tetap bersatu dan menikmati Indonesia. 3. Mohon syafaat semoga bangsa Indonesia ini selamat, bisa mensyukuri negara kesatuan Republik ini tetap tidak menjadi negara persatuan. Karena negara kita ini terancam oleh negara-negara akan dipecah-pecah. Jadi kita itu semua sedekah seluruh warga Indonesia pada hari ini berapa miliar nanti seluruh ditujukan untuk merawat bangsa tanah air negara kesatuan Republik Indonesia, perantaraan keagungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perantaraan doanya kaum fakir miskin, anak-anak yatim. Anak yatim itu doanya kabul, mustajabah, supaya selamat Indonesia ini dari segala bencana, baik pun dari luar maupun dari dalam. Saya ulangi lagi, tempat permohonan setelah kalimat hadi ada titik-titik, itu tempatnya mohon syafaat, dan permohonan harus dalam hati saja, bukan diucapkan. Karena tempat niat itu dalam hati. Yang tahu niatnya orang itu hanya Allah dan yang punya niat itu sendiri. Palsukah niatnya atau pura-pura? Itu yang tahu Allah dan dirinya sendiri. Kadang diucapkan di lisan niat begini-begini,
tapi munafik dalamnya tidak, hanya untuk kepentingan dirinya, ada kepentingan golongannya. Dan doa pada hari ini ikhlas, harus niat yang ikhlas semata-mata untuk mohon syafaat untuk keselamatannya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan untuk politik, bukan untuk kepentingan lain, tidak. Hanya itu maksud saya. Kalau tidak begitu kita berdosa kepada tanah air, berdosa kepada bangsa Indonesia, berdosa kepada Allah, berdosa kepada pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita ini. Semoga kita dijaga dari penyelewengan yang bermacam-macam tersebut. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin mimil mulki
وحائر رحمتي وذال الدوام وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التواب وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التواب وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التواب وعلى آله اللهم محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التوام وعلى آله اللهم صل وسلم محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التوام وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التوام وعلى اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التوام وعلى اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التوام وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد ميم الملك وحائر الرحمة وذال التوام وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى اللهم
روحي محمد بحر محيط وعلى اللهم صل وسلم على روح محمد بحر محيط وعلى آله اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى آله اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى آله اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى آله اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور وعلى آله اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى آله اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على وعلى اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى اللهم صل وسلم على سر نور محمد نور على نور وعلى آله اللهم صل وسلم على نور محمد نور على نور وعلى آله اللهم صل وسلم على نبي محمد رسول الله رحمة للعالمين وعلى اللهم صل وسلم على نبي محمد رسول الله رحمة اللهم صل وسلم على نبي محمد رسول الله رحمة للعالمين وعلى آله اللهم صل وسلم على نبي محمد رسول الله رحمة للعالمين وعلى آله اللهم صل وسلم على نبي محمد رسول الله رحمة للعالمين وعلى آله اللهم صل وسلم على نبي محمد رسول الله رحمة للعالمين وعلى آله اللهم صل وسلم على نبي محمد
Rasulullah rahmatan lil alamin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin Rasulullah rahmatan lil alamin wa Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin Rasulullah rahmatan lil alamin wa ala Allahumma salli ala Nabi Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa ala alihi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi. Lituqdali Allahumma syafi'hu ilayya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjah ila rabbi fi hajati hadihi. Lituqdali Allahumma syafi'hu ilayya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi. Lituqdali Allahumma syafi'hu ilayya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika Muhammadin ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi. Lituqdali Allahumma syafi'hu ilayya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika Muhammadin nabiyyir rahmat. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika
إلى ربي في حاجتي هذه. لتقضى لي اللهم شفئه إلي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه. لتقضاني اللهم شفعني. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه. لتقضى لي اللهم شفئه إلي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. لتقضى لي اللهم شفئه إلي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Enggak mana lah. Cek. Terima kasih kami aturkan dumateng Al Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti. Untuk acara berikutnya penyerahan santunan. Untuk itu kepada nama-nama yang kami panggil dimohon untuk ke panggung sebagai perwakilan penerima santunan. Yang pertama Adik Dimas dari Wonosalam. Yang kedua Adik Raditya
dari Nglundo Tembelang. Yang ketiga, adik Raisa dari Keplaksari Peterongan. Yang keempat, adik Afan dari Watugaluh Diwe. Yang kelima, adik Widya Ainur Rohmah dari Jogoroto. Dan yang keenam, adik Farah dari Bungkil Megaluh Jombang. Dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati, kami mohon kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti dan Ibunya Sofatul Ummah, Ketua Umum Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, berkenan untuk menyerahkan santunan. Untuk berikutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Siti Asiyah, pengurus Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Pusat. Berikutnya kepada Bapak Insinyur Edi Setiawan, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Siddiqiyah. Berikutnya Bapak Zainun dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pemuda Siddiqiyah, dan perwakilan dari donatur Bapak Taufik Hidayat dari Bank Mandiri dimohon berkenan untuk menyerahkan santunan. Mohon untuk didokumentasikan. Terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun untuk penyerahan santunan secara keseluruhan nanti akan diserahkan seusai acara ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tibalah kita pada acara Mau'izatul Hasanah dan doa oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang juga Dewan Pemelihara Organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Dumateng beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah maklumi, tiap bulan Maulid seluruh negara-negara Muslim selain Wahabi mengadakan
peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh dunia. Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui kapan di dunia ini dimulai ada peringatan Maulidin Nabi. Di tahun berapa dan di negeri mana? Siapakah yang pertama mengadakan Maulidin Nabi? Dan apakah tujuannya? Apakah ada perintah dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Ini yang masih banyak belum diketahui. Peringatan Maulidin Nabi Muhammad rahmatan lil alamin di dunia ini dimulai tahun 300 Hijriah. 300 Hijriah. Sebelum itu belum ada tradisi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihitung sejak awal sampai sekarang ini usianya peringatan Maulidin Nabi ini sudah 1140 tahun. Jadi sudah 1000 tahun lebih. Karena sekarang tahun Hijriah 1440. Itu tahunnya awalnya. Nomor 2. Di negeri manakah ada pertama peringatan Maulidin Nabi? Pertama ada Maulidin Nabi di negeri Irbil, di negeri Arbil. Negeri Irbil itu termasuk wilayah Irak yang dekat dengan Turki. Sekarang ini penduduknya kurang lebih ada lebih dari 4 juta. Jadi pertama ada Maulidin Nabi itu di negeri Irbil. Dan di negeri Irbil itu pertama Tarekat Sidikiyah berkembang. Jadi Tarekat Sidikiyah ini pernah berkembang sekitar 200-an tahun. Pertama di negeri Bustom dan 2 di negeri Irbil. Bustom itu sekarang
masuk wilayah Iran dan Erbil masuk wilayah negeri Irak. Tetapi pertama ada Maulidin Nabi itu di negeri Erbil. Tahunnya 300 tahun Hijriyah. Itu awal-awalnya di dunia ada tradisi Maulidin Nabi. Siapakah yang mengadakan itu? Yang mengadakan itu bukan perorangan, negara. Waktu itu yang menjadi rajanya namanya Malikul Muzaffar Abi Said, Sultan Malikul Muzaffar Abi Said. Negeri Erbil. Dan lamanya waktu itu 7 hari 7 malam. Ihtifal Maulidin Nabi 7 hari 7 malam di negeri Erbil tahun 300 Hijriah yang mengadakan Sultan Malikul Muzaffar Abi Said. Persiapan jauh sebelum hari hanya, dana yang dipersiapkan untuk acara Maulidin Nabi 7 hari 7 malam itu 30.000 dinar emas. Dinar itu uang emas. Kalau dirham uang perak. 1 dinar beratnya 25 gram. Itu 1 dinar. Biaya menghabiskan 30.000 dinar. Persiapannya itu persiapan dana. Jadi dana negara, bukan perorangan. Dan dipersiapkan untuk nyembelih kambingnya 3.000 kambing. Dan dipersiapkan ayam 10.000 ayam. Dan dipersiapkan talam 100.000 talam untuk tempat makanan. 1 talam itu dihadapi 10 orang. Sultan
Muzaffar. Mohon kepada ulama besar pujangga namanya Hafiz bin Dihyah. Hafiz bin Dihyah supaya menyusun kitab sejarah Nabi yang akan dibacakan selama 7 hari 7 malam untuk membangkitkan semangat berjuang. Ulama besar yang namanya Hafiz bin Dihyah itu nyusun kitab, dan kitab yang disusun itu selesai dinamakan kitab At-Tanwiru fi Maulidin Bashir. At-Tanwiru fi Maulidil Bashir, nama kitabnya. Untuk honor membuat satu kitab itu, Hafiz Ibnu Dihyah diberi honor 1000 dinar. Kemudian mempersiapkan pakaian, undangan disebar. Semua pejabat-pejabat tinggi maupun pejabat rendah didatangkan. Semua ulama didatangkan. Ulama fikih, ulama tasawuf. Semua pendeta-pendeta dari Kristen dan lain dan yang ada didatangkan. Semua orang-orang fakir, orang anak-anak yatim didatangkan. Semua didatangkan untuk mengagungkan kelahiran Nabi dan untuk mohon syafaat keselamatan negeri Irbil. Mengapa? Apa latar belakangnya sampai begitu? Latar belakangnya begini. Pada saat itu ada pembabat negara muncul dari Mongolia. Pertama namanya Temuji. Setelah Temuji itu bisa menaklukkan semua sukunya, sehingga kesepakatan suku itu memberi julukan dia itu Genghis Khan. Memberi julukan Genghis Khan. Asli namanya Temuji. Genghis Khan itu artinya kaisar semesta. Pada negerinya kecil. Mongolia itu kecil, tidak punya lautan. Setelah itu dia merasa kuat. Berapa negara dibabat, ditaklukkan. Rusia ditaklukkan. Negeri Cina begitu luasnya ditaklukkan.
Samarkand ditaklukkan, Iran ditaklukkan, Khwarizmi ditaklukkan, Baghdad ibu kota lebur luluh oleh tentara Genghis Khan dan anak cucunya termasuk Kublai Khan. Dari Erbil siap akan menghadapi, sebab Erbil itu satu kabupaten siap menghadapi. Baghdad sudah hancur, berapa puluh ribu disembelih, ulama disembelih, dan khalifahnya Abbasiyad akhir seluruh keluarganya dibunuh. Kitab-kitab kuno-kuno itu dilemparkan ke Bengawan Darjeeling, habis. Itu badai dari Mongolia, tetapi dia itu mundur menghadapi Erbil, padahal Erbil itu hanya bagian dari ya, karena syafaat Rasulullah hingga selamat. Jadi ketika dua dibabat langsung Malik mengadakan persiapan, mohon pertolongan, mohon syafaat kepada Rasul. Itu bisa dibaca dalam kitab I'anatul Talibin juga bisa, dan dalam kitab Mir'atiz Zaman diterangkan jelas, terperinci. Itu awalnya. Dari situ kemudian semebar seluruh dunia mengadakan peringatan Maulidin Nabi. Ada yang perorangan, ada yang kelompok, mohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ulama tasawuf besar namanya Junaid al-Baghdadi sumpah, demi Allah, seandainya saya punya emas satu gunung, saya infakkan untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah bersabda begini sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqa jabalan min dzabin fi sabilillah. Hadis itu dinukil dalam kitab Madarajus Syu'ud halaman 15. Artinya, man siapa saja azama mengagungkan maulidi kelahiranku, kuntu saya syafi'al memberikan syafaat lahu kepadanya yaumal kiamat, pada hari kiamat. Waman dan siapa saja anfaqo dirhaman mensodakokan satu uang dirham fi maulidi untuk mengagungkan lahirku, faka'an nama seakan-akan orang itu
anfaqo jabalan, sodakoh satu gunung, mindabin dari emas, fisabilillah untuk perjuangan menuju ridho Allah. Begitu sabdanya Rasulullah. Saya tidak akan mampu mengungkap rahasia hadis itu, tidak mampu. Memang mengandung rahasia yang sangat besar. Ada kisah lagi di negeri Basra. Ada seorang pemuda, menurut penilaian umum, seorang pemuda itu halnya itu tidak baik. Halnya ada seorang pemuda halnya tidak baik. Oleh sebab itu waktu wafat yang mengantarkan jenazah itu tidak banyak orang. Karena diketahui oleh umum kelakuannya itu kurang apik. Tapi setelah pemuda itu dikubur, ada suara dari langit. Wahai kaum muslimin, itu waliku, waliullah yang saya cintai. Wah. Kemudian penduduk Basra datang ke makam dulu. Wah, arek nakali koyo ngono kok. Kok ono suara itu waliullah datang ke situ, ternyata keluar cahaya dari makamnya. Nah, setelah itu ditelusuri apa yang diamalkan anak pemuda ini. Wong kelakuan ini ku gak apik. Ternyata koyak dia itu tiap bulan Maulid, pemuda yang dinilai tidak baik, tiap bulan Maulid mandi, pakaian rapi, pakai wangi-wangi dan sebagainya. Itu banyak sedekah untuk mengagungkan kelahiran Nabi. Itu satu rahasia yang hanya Allah yang mengetahui. Itu di negeri Basra. Wah. Begitu pula waktu Ibnu Battuta berkunjung ke Sarondip. Sarondip itu Sri Lanka. Ada gunung Sarondip namanya Gunung Adam, karena Nabi Adam dulu diturunkan di Sri Lanka. Pada Sri Lanka itu belum masuk wilayah Sriwijaya. Mengunjungi ke Gunung Adam, di situ dia heran, Ibnu Battuta. Ada satu daerah itu waktu cemeklik, kemarau, semua banyak tahun terbakar. Tapi ada satu wilayah subur makmur, tentrem, makmur, aman. Kemudian dia masuk itu, kok aneh. Kemudian apa yang menyebabkan kok bisa tentrem, makmur, aman? Jawabnya, karena kami mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad tiap satu kampung ini, tiap bulan Maulid Nabi. Saya sedekah karena Nabi Muhammad nasibnya anak yatim piatu dan melarat, maka saya bulan Maulid sedekah kepada anak-anak yatim piatu. Itu nasibnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad memberikan syafaat dari daerah yang makmur. Baca sendiri dalam kitab Rihlah
Ibnu Battuta jilid 2. Sekarang kitab itu sudah diterjemah bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Arab. Rihlah Ibnu Battuta. Untuk itu kemudian saya pikir, walaupun kita ini kecil, kita sebagai bangsa Indonesia wajib ngeruat Indonesia ini, bagaimana negara kita ini selamat, bangsa kita ini selamat, tanah air kita ini selamat. Saya pikir kemudian saya walaupun setetes air, kita wajib ngeruat Indonesia ini dengan macam-macam cara. Orang Kristen silakan menurut caranya sendiri, orang Buddha menurut cara sendiri, dan kita sebagai umat Islam ya menurut cara. Saya cari cara-cara ikut-ikut meruat walaupun setetes air. Maka saya ingat sejarahnya Malikus Dzafir tersebut. Maka saya ajak warga Telkostikia yang sudah jutaan semebar di seluruh Indonesia ini, saya ajak bersama-sama berdoa di bulan Maulid ini. Doanya sama-sama sedekah untuk menyantuni orang-orang dan anak-anak yatim seluruh Indonesia, berapapun kemampuannya terserah. Ini untuk merawat Indonesia. Jadi dirawat dengan doa, dirawat dengan sopan santun, dirawat dengan sedekah. Ini menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia, terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi santunan nasional ini merawat, melok-melok merawat Indonesia. Bukan minta dipuji orang, bukan. Itu niat kita. Jadi niat ini diketahui Allah Ta'ala. Kalau ingin minta dipuji orang, dermawan, ahli sedekah, itu namanya munafik, tidak ikhlas. Jadi harus ikhlas karena perintah Allah semata-mata. Satu saja kalau ingin tahu dalil, tidak perlu banyak-banyak dalil. Cari saja di surat Yunus. Bunyinya begini. Qul, katakan Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Muhammad katakan, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, fal yafrahu, kamu harus gembira. Sebab fadl rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kumpulkan. Lah, padahal rahmat Allah yang besar itu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tidak wajib gembira kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umatnya. Nah, oleh sebab itu kita ajak semuanya ini
supaya kita itu selamat. Negara kita itu selamat. Tanah air kita itu selamat. Karena syafaat kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita itu bakhil menyantuni anak yatim. Jangan kita itu bakhil menyantuni orang fakir miskin. Jangan bakhil. Apalagi di bulan Maulid Nabi ini. Niat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad karena janji kanjeng Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dan syafaat itu kita mohonkan untuk melimpah kepada keselamatan tanah air kita, keselamatan bangsa kita, keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini menunjukkan kecintaan kita terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap tanah air kita. Ini nikmat besar. 3 itu nikmat besar. Itulah yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi. Waktu bertemu dengan saya di hotel ini, Pak Jokowi, saya sampaikan kehendak rakyat Indonesia. 1, rakyat Indonesia ingin tetap memiliki Indonesia. Tetap Indonesia di tangan rakyat ini. 2, rakyat Indonesia ingin tetap menikmati Indonesia. Untuk apa? Hanya memiliki tapi tidak menikmati. Dan 3, rakyat Indonesia ingin tetap mensyukuri Indonesia. 3 ini yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Jadi apa yang kita adakan tiap-tiap tahun bulan Maulid ini tidak lepas dari 3 itu. Jadi ingin tetap memiliki, ingin tetap menikmati, ingin tetap mensyukuri. 300 tahun kita hanya memiliki saja, tapi tidak menikmati. Yang menikmati orang lain. 300 tahun. Alhamdulillah 17 Agustus 45 kembali pada bangsa Indonesia. Ini nikmat besar, nikmat agung, wajib kita syukuri. Oleh karena orang lain ngiler melihat Indonesia ini, ingin membagi-bagi Indonesia. Kita mohon syafaat kepada Rasulullah supaya Indonesia ini selamat. Mayoritas umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia. Kalau Indonesia tenggelam, mayoritas yang tenggelam umat Islam sendiri. Banyak ideologi yang akan dimasukkan Indonesia untuk mendongkel dasar negara. Itu termasuk cara-cara ingin mengadu domba, memecah belah. Ada mengatakan Pancasila diharamno, akan diganti ideologi lain. Macam-macam cara. Kalau Pancasila dianggap haram, ya aja nduk kene, metu wae. Golek negara sing gak Pancasila masih akeh. Wong diharamno kok dinggoni. Itu ideologi ISIS namanya. Nah ini banyak ini.
Pemuda-pemuda yang ditelusupi aliran-aliran keras itu dari ISIS ini banyak, ini banyak. Kita harus ikut merawat ini, merawat wajib ini. Merawat. Jangan ikut-ikut seperti ide yang konyol itu. Apalagi sekarang tahun politik, hati-hati tahun politik. Di antara banyak ya, yang mengolok-olok, dikira sedekah ini untuk orang sedikit, tidak. Mana yang untuk saya, mana yang untuk orang sedikit. Untuk menyelamatkan tanah air Indonesia. Tidak ada yang nah ini banyak yang iri. Kusak kusuk. Mbok ya sing jelas ae. Sing jelas supaya berhasil. Nek kusak kusuk gak berhasil. Tambah terjepit sendiri. Kalau secara jelas-jelasan enak. Undang besar, pondok alun-alun, biaya, berpidato. Wahai saudara-saudara, jangan mau diajak sedekah, jangan mau diajak cinta-taran mbok yo ngono. Apa gak kusak-kusuk liwat HP, lah iku yo wasi-wasi bisa durnas iku. Jadi kita harus tetap cinta tanah air, tetap cinta bangsa ini, apapun agama, tetap cinta ke negara kesatuan Republik. Coba selama ini mana yang memfilmkan pahlawan kita? Wakil ada. Sidikialah yang memfilmkan. Karena kecintaan kita terhadap Indonesia, kecintaan kita terhadap pahlawan, kecintaan kita terhadap lagu kebangsaan Indonesia. Kan aneh latar belakang pesantren memproduk film wagi, dan film itu sudah tersiar di seluruh Indonesia. Dan ini bukti bahwa kita itu hanya mengajak bersatu, cinta, merawat Indonesia ini. Semoga warga Sidikiyah seluruh Indonesia ini tetap mencintai tanah airnya, mencintai bangsa Indonesia, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa adil mustaqim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.